Nah, nama perusahaan. Ya. Nah, bagi suatu perusahaan, nama itu sangat penting. Ya. Bahkan nama menjadi jaminan atau garansi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ya. Nah, nama itu menyatu dengan perusahaan itu. Ya, nama menyatu dengan perusahaan itu. Nah, oleh sebab itu, bila suatu perusahaan maju atau berkembang dengan baik sesuai dengan bidang usahanya, maka nama perusahaan pun ikut berkembang. Ya, nama perusahaan pun ikut berkembang. Nah, jadi nama dan perusahaan itu adalah menyatu dia. Ya. Jadi bila perusahaan berkembang, nama perusahaan, nama juga berkembang. Nama berkembang, perusahaan juga akan berkembang. Nah, begitulah arti atau peranan nama ini dalam sebuah perusahaan. Nah, demikian juga dengan sebaliknya, ya. Suatu perusahaan sudah melekat pada pandangan orang banyak. Maka perusahaan, ya, perusahaan yang baru yang memakai nama serupa akan ikut merasakan pengaruh nama tersebut. Ya. Nah, dalam perspektif hukum, nama menyatu dengan perusahaan. Itu dia. Nah, ada pendapat yang mengatakan begini, nama perusahaan tidak dapat dipisahkan dari perusahaan itu. Nah, jika perusahaan itu lenyap, maka nama juga akan lenyap. Ya. Nama perusahaan juga merupakan hak monopoli. Itu harus kita ketahui. Ya. Nama satu perusahaan itu adalah hak monopoli. Sehingga satu nama perusahaan yang sudah didaftarkan tidak boleh dipakai oleh perusahaan lain. Yaitu di situ letak monopolinya itu. Ya. Jadi satu perusahaan misalnya sudah memakai nama Sumatera sebagai nama perusahaannya, maka perusahaan yang lain, ya, atau katakanlah ada orang lain membuka perusahaan, maka mereka tidak boleh memakai nama Sumatera lagi dalam sebagai nama perusahaan tersebut. Itulah yang disebut dengan monopoli itu. Nah, hingga saat ini di Indonesia sebenarnya belum memiliki peraturan tentang nama perusahaan. Ya. Nah, kekosongan peraturan tentang nama perusahaan ini sebenarnya dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Ya, berbagai penafsiran sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Ya. Nah, satu hal yang perlu diketahui adalah nama perusahaan harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya. Nama perusahaan tidak boleh bertentangan dengan perbuatan yang melawan hukum. Jadi dapatlah kita bayangkan, ya, dapat kita mengerti, ya, andai kata ada satu nama itu atau kata itu sebenarnya tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat, ya, maka nama itu tidak boleh dipakai atau kata itu tidak boleh dipakai menjadi nama di dalam satu perusahaan. Ya, itu harus dimengerti. Nah, apa itu pengertian perbuatan melawan hukum? Ya, perbuatan melawan hukum, ya, nama tidak boleh dipakai menjadi nama perusahaan apabila nama itu atau kata itu dianggap perbuatan melawan hukum, berbuat, ya, tidak sesuai dengan hukum, bertentangan dengan hukum. Nah, timbul pertanyaan, apa itu perbuatan melawan hukum? Nah, kalau kita ingin memahami arti perbuatan melawan hukum, maka kita harus berpedoman pada
putusan Mahkamah Agung Hindia Belanda ya pada tanggal 31 Januari tahun 1919, yaitu tentang onreh mati hidat ya, onreh mati hidat. Nah, onreh mati hidat itu meliputi apa? Nah, kalau dikatakan onreh mati hidat itu tentu meliputi melanggar hak subjektif orang lain yang sah menurut undang-undang. Ya, hak subjektif orang lain yang sah menurut undang-undang. Nah, yang kedua atau B, apabila bertentangan dengan kewajiban hukum yang sah. Nah, bertentangan dengan kewajiban hukum yang sah. Yang ketiga, bertentangan dengan kesopanan. Nah, keempat, bertentangan dengan kepatutan yang ada di masyarakat. Ya. Nah, jadi perbuatan melawan hukum dimaksud tentu juga bertentangan dengan norma yang ada atau yang berlaku di masyarakat. Ya. Jadi itulah bagaimana ya para pengusaha atau pebisnis atau kita yang mau membuat nama, nah itu harus diperhatikan. Ya, nama kata itu tidak boleh dipakai menjadi nama apabila perbuatan bertentangan dengan perbuatan melawan hukum atau dengan kesopanan atau dengan kepatutan. Itu dia. Nah, ketentuan atau praktek mengenai pemakaian nama yang dibolehkan untuk perusahaan harus diakui masih simpang siur sebenarnya. Masih simpang siur itu kalau kita lihat di Indonesia. Nah, pada dasarnya para pengusaha bebas memakai nama apa saja ya, untuk dijadikan nama perusahaan itu atau perusahaannya. Nah, yang telah ada, ya, nama yang telah ada dipakai oleh perusahaan lain, tentu tidak boleh dipakai oleh perusahaan yang baru. Nah, itu harus diingat. Nah, itu harus diingat ya. Jadi, tadi dikatakan, kita boleh bebas memakai nama apa saja untuk perusahaan tersebut, untuk perusahaan siapapun. Tetapi ketentuannya itu harus diingat, tidak boleh bertentangan dengan hukum, tidak boleh bertentangan dengan kesopanan, dan tidak boleh memakai kata untuk dijadikan sebagai nama perusahaannya apabila sudah ada lebih dahulu perusahaan lain yang memakai nama itu dan nama itu sudah didaftarkan sebelumnya. Ya. Itu dia. Nah, kita lanjut. Nah, bentuk-bentuk nama yang dilarang. Itu dulu ya, bentuk-bentuk nama yang dilarang. Nah, bentuk-bentuk nama yang dilarang untuk dijadikan atau dipakai menjadi nama suatu perusahaan ya, itu berlaku umum untuk semua perusahaan. Yang berlaku umum. Nah, bentuk nama yang dilarang itu meliputi nama yang dianggap bertentangan dengan hukum, ya, nama yang dianggap bertentangan dengan hukum, yang meliputi begini dia. Yang satu, bertentangan dengan kewajiban hukum. Nah, apa itu artinya? Bertentangan dengan kewajiban hukum. Nah, setiap subjek hukum itu memiliki kewajiban hukumnya. Kita memiliki kewajiban hukum sebagai manusia, memiliki kewajiban hukum. Badan hukum juga memiliki kewajiban hukum. Ya. Nah, setiap subjek hukum memiliki kewajiban hukum yang bersumber dari kedudukannya sebagai subjek hukum. Ya. Nah, apabila negara atau pemerintah sudah menetapkan apa yang menjadi peraturan yang wajib ditaati atau merupakan keharusan atau yang dilarang, ya, itu yang disebut dengan verboden dan
geboden ya. Nah, maka lahirlah kewajiban hukum masyarakat, maka lahirlah kewajiban hukum dari setiap subjek hukum, ya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan itu. Nah, tentu kewajiban hukum pengusaha atau suatu badan hukum adalah tidak boleh memakai nama yang bertentangan dengan undang-undang. Ya, tidak boleh memakai nama yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, misalnya begini. Telah dilarang dalam undang-undang pemakaian narkotika, ya, penyalahgunaan narkotika. Juga dilarang itu penjualan senjata api secara bebas. Maka kewajiban hukum dari setiap subjek hukum tidak boleh memakai nama perusahaannya itu dengan kedua jenis, ya, yang dilarang tadi. Jadi konkretnya begini, tidak boleh memakai nama PT Narkotika, enggak boleh. Atau toko senjata api, itu enggak boleh. Ya. Nah, kenapa? Karena narkotika itu adalah sesuatu yang dilarang, ya. Tapi itu pada umumnya. Jadi kalau kita memegang narkotika itu sudah merupakan penyalahgunaan. Ada memang lembaga yang boleh memakai itu, misalnya untuk kesehatan itu boleh, ya. Atau tidak boleh memakai nama senjata api. Nah, kenapa? Karena menjual senjata api dengan bebas itu dilarang, atau memiliki senjata api secara tidak sah itu dilarang. Nah, yang kedua, bertentangan dengan kesopanan dan kepatutan. Ya. Nama yang bertentangan dengan kesopanan dan kepatutan. Nah, bertentangan dengan kesopanan dan kepatutan itu diukur dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kesopanan dan kepatutan menyangkut perkataan, apakah itu tentang gambar boleh, tentang logo, ya, gambar atau logo, nama, tidak boleh menyinggung bahwa kata atau logo itu atau gambar itu, ya, dijadikan sebagai nama perusahaan karena dianggap tidak sopan dan tidak patut. Ya, tidak sopan dan tidak patut. Jadi kita sudah tahu itu, misalnya kalau ada logo itu menggambarkan ketidaksopanan, ya maka itu tidak boleh dijadikan menjadi logo, ya, atau menjadi nama dari satu perusahaan. Jadi tidak boleh bertentangan dengan kesopanan dan kepatutan. Atau katakanlah dulu misalnya ada nama yang betul-betul kalau kita ucapkan itu merupakan satu perkataan yang bertentangan dengan kesopanan dan tidak patut. Itu bisa saja. Nah, kalau itu diangkat menjadi nama, itu yang tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, sekarang nama yang tidak boleh. Pengertian nama yang dilarang dan nama yang tidak dibolehkan harus dibedakan. Tadi kan dilarang. Nah, sekarang tidak boleh. Jadi itu beda, ya, beda itu. Nah, nama yang dilarang itu berkorelasi dengan norma hukum. Itu tadi yang pertama, ya. Sedangkan yang tidak dibolehkan berkorelasi dengan keberadaan suatu perusahaan dari segi ekonomisnya. Maksudnya di sini begini, ini terkait dengan persaingan usaha, ya, persaingan usaha. Nah, katakan begini, nama yang tidak dibolehkan itu meliputi nama yang sudah dimiliki atau sudah didaftar lebih dulu oleh perusahaan lain sebelumnya, ya. Misalnya begini, ada perusahaan yang memakai nama
sekaligus sudah mendaftarkan nama PT Asoka itu misalnya. Maka perusahaan lain yang baru berdiri tidak boleh memakai nama PT Asoka lagi. Karena sudah ada perusahaan lain yang lebih dulu dan bahkan sudah daftar, ya. Nah, itu satu, ya, nama yang sama dan mirip. Nah, yang kedua, nama yang hampir mirip juga tidak boleh, tidak dibolehkan. Nah, katakan dulu begini. Misalnya sudah ada nama yang memakai alumni Jaya. Alumni Jaya. Dan nama itu juga sudah didaftarkan. Nah, kemudian ada perusahaan baru yang mendirikan sebuah perusahaan atau perseroan memakai nama Alamni Jaya. Ya, Alamni Jaya. Nah, nama yang terakhir ini, Alamni Jaya ini sebenarnya tidak dibolehkan. Nah, di mana selisihnya? Tadi alumni, A-L-U-M, alumni. Ya. Nah, sekarang sini alamni, A-L-A. Jadi hanya beda di U dan A. Tapi mirip dia. Nah, itu juga tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Karena bisa saja nanti nama itu, ya, nama yang sebenarnya yang sudah diakui masyarakat dan diakui oleh pihak-pihak lain adalah alumni Jaya. Tapi dengan memakai nama Alamni Jaya bisa saja orang terkecoh memikirkan itu seolah-olah adalah alumni Jaya. Ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang tidak dibolehkan yang ketiga, nama yang tidak sesuai dengan jenis usaha yang sebenarnya. Ya, walaupun ada persamaan, ya. Misalnya begini, ada perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan, namun nama yang dipakai adalah misalnya PT Angkasa Jaya, PT Angkasa Jaya, tetapi bidang usaha adalah perkebunan. Nama itu jelas tidak sesuai dengan bidang usaha. Maka itu juga tidak dibolehkan. Nah, kalau dikatakan angkasa, ya penerbangan seharusnya, ya penerbangan. Nah, itu yang dimaksudkan yang ketiga di sini, ya, yang tidak dibolehkan. Kemudian pemakaian nama yang lazim. Nah, ini pemakaian nama yang lazim. Nah, tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa di Indonesia belum ada peraturan tentang pemakaian nama perusahaan. Nah, namun walaupun demikian, pihak kantor pendaftaran perusahaan dapat menolak permohonan suatu perusahaan untuk mendaftarkan nama yang dimohonkan itu bila dianggap nama itu dilarang dan tidak dibolehkan. Ya, boleh. Nah, dalam praktek pemakaian nama suatu perusahaan itu bergantung pada kemauan pengusaha. Nah, tetapi selalu dipengaruhi oleh nama pengusaha, kemudian jenis usaha dan jenis, ya, lokasi, ya. Juga lokasi juga itu menentukan nama, ya, nama. Nah, itu dia. Kemudian nama yang lazim ini, ya, akan saya kembangkan begini. Nama yang lazim ini, ya, nama dengan nama pengusaha dulu. Nah, suatu nama perusahaan boleh diambil dari nama pengusahanya atau gabungan nama pengusaha. Nah, kelaziman bila memakai nama pengusaha adalah begini. Nama seorang pengusaha atau pendiri atau pemegang saham yang merupakan sekaligus dia menunjuk adalah pemegang saham mayoritas, ya. Nah, misalnya begini namanya, ada namanya PT Guntur Bolon. Ya. Nah, mengapa nama itu dipakai? Nah, karena
pendirinya atau pemegang saham utamanya atau yang pemegang saham mayoritasnya bernama Guntur Tampu Bolon. Nah, itu misalnya, maka disebut Guntur Bolon, ya, Guntur Bolon. Nah, kemudian yang kedua, boleh penggabungan 2 atau lebih nama pengusaha. Boleh, ya, 2 nama digabung. Jadi misalnya begini, PT Perdana Halim. Ya. Nah, dari mana nama ini? Yaitu pengusahanya atau pemiliknya adalah yang bernama Perdana dan yang bernama Halim. Ya. Satu orang bernama si Perdana dan satu orang lagi bernama Halim. Jadi digabung dia, jadi PT Perdana Halim. Nah, atau boleh juga penggabungan nama pengusaha dalam bentuk singkatan. Ya, misalnya PT Letari. PT Letari ini adalah gabungan singkatan dari Leman misalnya, Tagor, ya, Riman, jadi Letari. Ya. Nah, jadi masing-masing pendiri dan pemegang saham itu ada singkatan namanya di situ, ya, ada singkatan nama di situ. Nah, kemudian nama dengan jenis usaha, nama dengan jenis usaha. Nah, satu nama perusahaan boleh juga diambil dari bidang atau jenis usaha yang dijalankan. Ya, misalnya begini, ada PT Angkasa Pura misalnya, yaitu perusahaan yang mengelola pelabuhan udara. Bukan pelabuhan laut, ya, tapi pelabuhan udara. Makanya disebut PT Angkasa Pura. Nah, ada juga PT Perkebunan Nusantara, PTPN, yaitu bergerak di bidang perkebunan. Ya, perkebunan. Jadi jenis usaha menjadi nama usaha. Ya. Nah, yang selanjutnya, yang lazim itu, nama dengan lokasi usaha. Suatu nama perusahaan boleh juga diambil dari nama lokasi atau wilayah di mana usaha itu berada. Ya. Di mana lokasi perusahaan itu? Misalnya begini, ada PT Dairi Jaya, PT Dairi Jaya, yaitu perusahaan yang berada di Kabupaten Dairi. Itu dia. Ya. Nah, kemudian di samping yang lazim disebut itu ada juga kelaziman yang lain, ya, yaitu menggabungkan lokasi dengan jenis usaha. Ya. Menggabungkan nama lokasi dan jenis usaha. Ya. Jadi misalnya begini, ada PT Sumatera Plantation. Nah, Sumatera itu menunjukkan lokasi, Plantation menunjukkan jenisnya. Ya. Jadi Sumatera Plantation ini adalah bergerak di bidang perkebunan yang ada di Sumatera. Ya, yang ada di Sumatera. Baik, sampai di sini dulu pencerahan tentang nama atau pemakaian nama perusahaan. Ya. Nama itu, apakah itu nama yang lazim, apakah itu nama yang tidak boleh, apakah itu nama yang dilarang. Baik, kita bertemu kembali dalam sesi yang lain. Terima kasih.